Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar matematika bersama Bu Marsani untuk kelas 7. Ya, sebelumnya Ibu mengucapkan selamat pagi untuk semuanya kepada anak-anak Ibu. Walaupun kondisinya masih pandemi, kita tetap semangat ya nak ya dalam pembelajaran kali ini. Jangan lupa kita selalu ya mawas diri dengan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan jaga jarak dimanapun kita ya berada, walaupun di lingkungan, lebih-lebih di lingkungan rumah ya. Oke, untuk semangat lagi, Ibu akan memberikan yel-yel ya. Kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi, pagi, pagi. Tetap semangat, luar biasa, tetap semangat, NKRI harga mati. Ibu ulangi ya. Kalau Ibu bilang selamat pagi, 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 luar biasa, tetap semangat, NKRI harga mati. Oke? Oke ya, sekali lagi Ibu ulang. Anak-anak selamat pagi semuanya. Pagi, 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 tetap semangat, luar biasa, NKRI harga mati. Alhamdulillah, tetap semangat ya anak semuanya ya nak ya. Sebelum kita awali dengan pelajaran hari ini, kita terlebih dahulu berdoa, dan berdoanya menurut agama kalian masing-masing ya. Untuk berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, dengan berdoa mudah-mudahan hari ini pembelajaran kita berjalan lancar dan membawa manfaat buat kita semua, kalian terutama memahami apa yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Oke, untuk lebih semangat lagi kita bernyanyi dulu ya, karena ini musim pandemi, kita kadang suka boring, bosen ya, kita nyanyi dulu bersemangat. Masih ingat lagu Maju Tak Gentar nak? Oke, kita nyanyi sama-sama ya sebelumnya ya. Oke, 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Ayo, maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Alhamdulillah. Oke, untuk saat ini kita lanjutkan saja materi hari ini. Alhamdulillah kita sudah ada di posisi semester 2. Materinya masih ingat? Di akhir semester 1 kalian? Oh iya bagus. Alhamdulillah masih ingat. Sekarang Ibu akan lanjutkan, yaitu bab hari ini adalah tentang mengenal perbandingan. Oke, kalian masih ingat waktu di sekolah dasar, di SD kalian pasti pernah mempelajari tentang perbandingan ya. Kalau ada yang tahu perbandingan masih ingat, berarti tinggal memantapkan ya. Hari ini kita lebih paham lagi. Oke, yang belum memahami ya, hari ini kita akan mengenal apa yang kita pelajari hari ini adalah memahami dan menentukan ya perbandingan dua besaran. Kemudian yang kedua, menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Oke, tujuan pembelajaran ini ya, Ibu berharap kalian bisa memahami ya pengertian itu perbandingan. Kemudian kalian juga memahami dan menentukan perbandingan dua besaran yang satuan yang sama atau yang sejenis. Dan yang ketiga adalah menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Oke, untuk memahami awal apa itu perbandingan? Ya, pengertiannya adalah perbandingan adalah proses membandingkan nilai atau besaran dari dua hal atau lebih yang sejenis dan dinyatakan dalam bentuk yang paling sederhana. Masih ingat waktu belajar pecahan? Nah, biasanya kalau pecahan itu kita ingat A per B ya, penyebut, pembilang dan penyebut. Yang atasnya pembilang, yang bawahnya penyebut. Nah, kalau perbandingan itu bisa juga dengan kita
memahami dengan A banding B atau A per B ya. Nah, jadi perbandingan ini banyak ditemukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya misalnya perbandingan usia ya, kemudian perbandingan tinggi. Kemudian ada juga perbandingan berat badan ya, kemudian perbandingan panjang dan lain-lain. Jadi dalam kehidupan kita bisa kita gunakan dengan bentuk perbandingan ya. Oke, untuk lebih memahami, coba kamu lihat, ini ada sebuah foto. Foto ini adalah foto di mana di dalam keluarganya Nadia sedang berlibur ke pantai. Iya, ini mereka nih sedang berfoto. Ini ada laki-laki dan perempuan. Nah, coba kamu simak, lihat, amati apa yang ada di dalam foto ini. Nah, dalam mengenai tentang perbandingan, di sini bisa dilihat bahwa di dalam foto ini ya terdapat informasi apa. Nah, bisa diingat di sini ada laki-laki dan perempuan ya. Jadi bisa dibuat perbandingan ya. Perbandingannya apa? Di sini ada misalkan perbandingan laki-laki dan perempuan ya. Terus dari sini kita lihat kalau misalkan perbandingan laki-laki dan perempuan, nah kamu bisa lihat laki-lakinya ada berapa di dalam fotonya? Oh ya, di sini terdapat ya jumlahnya ada 9 laki-laki dan 7 perempuan ya. Kalau bisa kita lihat di sini ada gambarnya laki-laki dan perempuan, bisa kita buat perbandingan antara laki-laki dan perempuan. Kalau misalkan ditanya perbandingan antara laki-laki dan perempuan, berarti bentuk perbandingannya seperti apa? 9 banding 7 ya. Nah, kalau misalkan perbandingan perempuan dibanding dengan laki-laki berarti 7 banding 9. Oke, mungkin kalian sudah memahami dari bentuk gambar keluarganya Nadia yang sedang berlibur. Oke, contoh lain, misalkan perbandingan ini, contohnya perbandingan yang sama ya, dua besaran yang sama. Tapi ini Ibu kasih contoh lagi, misalkan perbandingan usia ya. Sini ada contoh, umur Andi adalah 15 tahun dan umur Budi adalah 20 tahun. Berapakah perbandingan umur Andi dengan umur Budi? Berarti kalian harus ingat nih, di sini perbandingannya antara umur Andi dan umur Budi. Sedangkan umur Andi berapa? 15 tahun. Sedangkan umur Budi 20 tahun. Nah, ingat ya, apa itu perbandingan? Proses membandingkan nilai atau besaran dari dua hal atau lebih yang sejenis, yang dinyatakan dalam bentuk yang paling sederhana atau nanti paling kecil ya. Ibu ingatkan lagi, perbandingan itu misalkan A per B atau A banding B, A per B ya. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat yang ditanyakan adalah umur Andi dan umur Budi. Berarti Andi banding Budi, A Andi per Budi, bisa seperti itu. Berarti Andi 15 tahun. Sedangkan Budi 20 tahun, berarti 15 banding 20. Nah, ini belum sederhana, karena kalau kita perbandingan itu adalah menyederhanakan dalam bentuk paling sederhana. Berarti di sini adalah 15 sama angka 20, itu kira-kira yang bisa habis ya. Itu bisa dibandingkan berapa? Oh, sama-sama dibagi 5 ya. Bisa diingat, yang habis ya itu bisa dibagi 5. Berarti 15 bagi 5 3. Kemudian 20 banding 5 dibagi 5 adalah 4. Berarti perbandingan antara usia Andi dan Budi adalah 3 banding 4 atau 3 per 4. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Ini adalah perbandingan dua besaran yang sama ya. Oke, Ibu kasih contoh lagi di sini, misalkan dua besaran yang sama, ada tinggi badan. Tadi kan usia, sekarang Ibu ambil perbandingan yaitu tinggi badan. Di sini ada tinggi badan Sevia adalah 140 cm ya, dan tinggi badan Dinda adalah 160 cm.
Tentukan perbandingan tinggi badan Sepia dengan Dinda. Berarti Sepia dengan Dinda. Tadi diketahui bahwa Sepia tadi berapa? Tinggi badannya 140 cm. Sedangkan Dinda tinggi badannya adalah 160 cm. Yang ditanyakan tentukan tinggi badan Sepia dengan Dinda. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, diketahui tinggi badan Sepia 140 cm. Kemudian tinggi badan Dinda 160 cm. Nah, perbandingannya adalah Sepia banding Dinda. Nah, ini besarannya sama nih, masih cm, sama-sama satuannya cm. Berarti tidak ada masalah, langsung kita sederhanakan dengan bentuk perbandingan. Berarti Sepia banding Dinda adalah 140 cm dibanding 160 cm. Nah, ini belum selesai, perbandingannya harus sederhana ya. Jadi menyederhanakannya kita sama-sama dibagi atau cari KPK-nya yang terkecil ya. EPB-nya yang terkecil. Di sini apa? 140 banding 160. Sama-sama dibagi berapa? Oke, ya, berarti sama-sama disederhanakan, sama-sama dibagi 2 ya. Berarti 140 ya, dibanding 160 cm, kita hilangkan aja 0 lah belakangnya, berarti tinggal banding 14 banding 16. Berarti 14 bagi 2 7, sedangkan 16 bagi 2 8. Berarti paling sederhana adalah perbandingan tinggi badan Sepia dengan Dinda adalah 7 banding 8. Oke, ini adalah contoh dari dua besaran yang sama. Mudah-mudahan kalian sudah mulai paham ya perbandingan dua besaran yang sama. Nanti Ibu akan melanjutkan untuk berikutnya, yaitu kita akan mengenal bagaimana perbandingan dua besaran dengan satuan berbeda ya. Kalau tadi kan misalkan perbandingannya cm dengan cm, nah itu boleh, itu yang sama. Kalau misalkan nanti perbandingannya itu misalkan jarak, nah itu kan ada meter, kilometer, misalkan jaraknya yang ditanyakan yang satu perbandingannya meter, yang satu kilometer. Nah itu tidak boleh langsung dibandingkan, harus disamakan terlebih dahulu. Oke, di sini Ibu kasih contoh, misalkan masih ingat ya bentuk besaran jarak panjang itu ada apa saja, masih ingat kan? Ada 7 ya nak ya, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter ya. Nah, kalau misalkan untuk merubah, untuk disamakan ya, tinggal kita lihat. Kalau dia turun ke bawah tinggal kita kalikan ya. Kalau dia naik berarti kita bagi. Oke. Nah, ini Ibu kasih contohnya, yaitu misalkan perlu diingat untuk menyamakan perbandingan ini ya. Misalkan jarak 2 km itu sama dengan hektometer. Berarti kamu kira-kira kalau 2 km berapa hektometer? Nah, bisa diingat kira-kira kalau 2 km itu sama dengan hektometer tinggal dikalikan berapa? Kalau itu turunnya 1 berarti tinggal dikalikan 10 ya. Kalau turunnya 2 berarti dikalikan 100. Kalau turunnya 3 langkah berarti 1000 dan seterusnya. Oke, berarti 2 km sama dengan titik-titik HM itu berarti 2 kali 10 ya, berarti 20 HM. Berarti disamakan dulu, berarti 2 km sama dengan 20 HM ya. Ini untuk mengenal persamaannya dulu, jaraknya ya. Kalau 2 km berapa HM? Berarti kalau 2 km berarti itu nilainya sama dengan 20 HM. Misalkan juga 5 meter itu berapa milimeter? Nah, kalau kita lihat dari tangganya, dari meter ke mm itu ada 3 langkah ya. Kan di bawahnya meter itu dm, kemudian cm, baru milimeter. Mm berarti kalian kalau 5 meter itu tinggal dikalikan 5 kali 1000 ya. Atau 5 kali 10 kali 10 kali 10. Langkahnya berapa kali? 3 kali. Berarti kamu kalikan 3 kali 10-nya. Jadi 5 kali 1000 atau 5 kali 10 kali 10 kali 10 itu sama dengan 5000 mm. Berarti nilai 5 meter itu sama dengan 5000 mm. Oke,
Mungkin kamu dapat ya materi itu di waktu SD ya, di waktu SD. Oke, untuk selanjutnya Ibu kasih contoh dari bentuk soal di buku paket kalian sudah ada di situ ya nak ya. Di buku paket kalian sudah ada materinya, contoh dari dua besaran yang sama ya. Kemudian dua besaran yang berbeda ya, dua besaran yang berbeda. Jadi kalian bisa lihat buku materinya di buku paket ya matematika, yaitu di halaman 5 untuk besaran yang sama. Kemudian di halaman berikutnya yaitu pada yang berbeda. Oke, di sini Ibu minta coba kamu lihat di halaman 14 ya. Menentukan perbandingan dua besaran yang satuannya berbeda. Tadi yang Ibu bilang satuan itu apa? Misalkan tadi meter, kilometer, itu satuannya berbeda. Kalau sama berarti meter sama meter ya, kilometer dengan kilometer, itu seperti itu. Nah, untuk itu di sini bisa kamu lihat di halaman 14 ya, bisa kamu pelajari ya, bisa kamu lihat ya. Kemudian juga ada juga ya di situ kamu perlihat, bisa dipelajari. Oke, lanjut di halaman berikutnya yaitu halaman 16 ya. Tuh ada berkenaan dengan kilometer per menit, itu berkenaan dengan jarak ya. Oke, dari sini mungkin bisa kamu lihat yang intinya kalian sudah paham ya, macam-macam satuan dalam satuan panjang, satuan berat. Kalau satuan berat itu biasanya kamu ada kilogram, ons. Nah, itu harus dihafal. Untuk pembelajaran perbandingan kalian harus bisa menguasai awal dulu, mengenal tentang satuan berat, satuan panjang ya, dan lain-lain. Oke, Ibu kasih contoh tadi ya. Untuk Ibu cari dulu. Nih misalkan ya, kalian bisa lihat contohnya mengenal tentang waktu. Waktu itu ada jam, menit, detik. Yang paling kecil itu ukuran detik ya. Kalau untuk 1 jam itu terdiri dari 60 menit. Sedangkan 1 menit itu 60 detik. 1 jam berarti 3.600 detik. Maaf ya. Berarti 3.600 detik. Tinggal dikalikan, berarti 60 kali 60 ya. Kalau misalkan yang ditanyakan 300 detik itu berapa menit? Nah, kemudian 120 menit berapa jam? Nah, bisa kamu tinggal balik ya, kamu bandingkan. Kalau misalkan 1 jam aja dia 60 menit, tinggal kalikan aja. Kalau misalkan 2 jam, ya berarti tinggal 2 kali 60, berarti 120 menit ya. Nah, terus kemudian dibalik tadi misalkan 300 detik ya, itu sama dengan berapa? Dibagi 60, berarti 5 menit ya. Kemudian berikut juga 120 menit, itu berapa jam? Tinggal kamu bagi 60 menit, berarti berapa? 2 jam. Oke, kemudian ada 2 contoh, misalkan 2 jam. 2 jam kira-kira berapa detik? Nah, kamu ingat ya, 1 jam itu adalah 3.600 detik. Berarti 2 kali 3.600 detik, berarti 2 jam adalah 7.200 detik. Oke, kalian insya Allah sudah hafal, udah bisa ya. Ini mengulas kembali materi yang di kelas waktu di sekolah dasar, seingat ya. Oke, untuk berikutnya Ibu minta kalian nanti dicoba untuk menyelesaikan ya tugasnya di buku paket ya, di buku paket, yaitu di halaman 10 ya, halaman 10 sampai halaman 13 ya.
Tapi Ibu minta kamu kerjakan satu soal itu A dan B saja ya, jadi tidak terlalu banyak kamu kerjakan ya. Mungkin dari yang Ibu sudah jelaskan, Ibu sampaikan, mudah-mudahan kalian bisa paham, dan Ibu berharap kalian bisa belajar lagi, bisa mengulang kembali. Alhamdulillah hari ini kita cukupkan dulu pembelajaran hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kalian bisa memahaminya dengan baik, dan Ibu harap kalian tetap semangat ya, dan Ibu berharap juga kalian tetap jaga kesehatan. Kita tutup dengan pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan Ibu akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.